Yuk kita sama-sama kita sebutkan yang 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas keluar rumah. Dan yang terakhir kita tambah ya, selalu memakan makanan yang bergizi. Betul sekali. Kita mulai ibadah anak sekolah minggu. Sebelumnya kita mau berdoa. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami semuanya hingga kami boleh bangun di pagi hari dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami anak-anak sekolah minggu Tuhan di dalam ibadah online kami yang boleh kami nikmati saat ini Tuhan, ajarkan kepada kami untuk tetap terus berserah hanya kepada Tuhan di dalam masa pandemi ini. Tuhan kuatkan iman dan kepercayaan kami, pimpin dan sertai kami di dalam kehidupan kami, agar kami tetap terus bersyukur dan kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kekasihan Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, ibadah sekolah minggu kami Tuhan dapat berjalan dengan baik daripada awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah segala puji-pujian yang kami sampaikan dan firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami kiranya yang sedang sakit, Tuhan pimpin mereka melalui obat dan para medis yang mereka gunakan sehingga mereka berpengharapan penuh hanya ke dalam tangan kekasihan Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Jika teman-teman kami yang sedang malas, Tuhan ingatkan kembali kepada mereka agar mereka tetap terus beribadah bersama-sama dengan kami penuh dengan sukacita bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik sekolah minggu, tema minggu kita hari ini adalah kuatkanlah hatimu dan jangan khawatir. Ya, di masa pandemi ini kita jangan khawatir, tetaplah beraktivitas, tetaplah belajar di rumah, tetap semangat, berlomba-lomba. Ya, karena siapa yang semangat, siapa yang selalu belajar pasti dia yang dapat. Ya, adik-adik, lakukanlah apa yang terbaik yang kamu bisa. Ya, adik-adik, banyak mukjizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Kita hanya diminta Tuhan hanya tetap terus berdoa dan selalu bersyukur karena Tuhan kita, Yesus kita itu hebat, luar biasa. Makanya kita harus senantiasa menyerahkan diri kita ke dalam tangan kekasihan Tuhan. Iya, benar sekali loh Kak. Karena di dalam tangan Tuhan Yesus kita aman sekali adik-adik. Nah adik-adik, mari kita tetap semangat. Kita mau angkat pujian, bersama-sama kita bernyanyi. Jangan kamu khawatir. Adik-adik kita berdiri ya. Jangan kamu khawatir, bunga di padang
kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk minggu ini. Tuhan kembali memberkati kami, sehingga kami Tuhan anak-anak sekolah minggu HKBP Tanjung Pinang dapat kembali beribadah memuji nama Tuhan lewat nyanyian dan doa kami pada saat ini. Terimalah Tuhan persembahan yang kami permuliakan lewat ibadah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami dengar menjadi kekuatan, menjadi bekal di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah isi firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit.
Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini." Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah Nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa Dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Nah, adik-adik sekolah minggu, renungan kita di ibadah ini menceritakan tentang tanda mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, Ina mau bertanya dulu, adakah di antara kita yang mengetahui apa aja tanda mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus ketika Dia melayani di dunia, selain daripada ketika
memberi makan 5.000 orang. Apa yang kita lihat di sana, jadi? Apa yang mau dikatakan di sana dalam cerita itu? Dari cerita itu kita mau melihat bahwa Yesus tahu apa yang diperlukan oleh manusia. Yesus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia, baik secara jasmani dan rohani. Apa itu? Ketika banyak orang berbondong-bondong mendengarkan pengajaran Yesus, mendengarkan firman Yesus, mereka kenyang akan kebutuhan kebutuhan rohani mereka. Dan ketika sudah malam, tiba saatnya beristirahat, Yesus juga mencukupkan kebutuhan jasmani mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya melihat orang banyak dalam kelaparan, maka Yesus memberikan mereka makan lewat 5 roti dan 2 ikan. Yesus di sana menunjukkan kuasanya. Yesus di sana memberkati mereka. Yesus mengetahui bahwa apa yang dibutuhkan oleh manusia dicukupkan oleh Yesus lewat kuasa Dia. Yesus memberi mereka makan secara jasmani, dan Yesus juga memberikan makanan secara rohani. Karena orang berkumpul yaitu untuk mendengarkan pengajaran dan firman Tuhan. Itu yang mau kita lihat. Yesus menunjukkan kuasanya, sehingga Yesus memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, itu juga kita adik-adik. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-harinya, pasti Tuhan cukupkan. Setiap hari Tuhan memberi kita makan. Setiap hari Tuhan mengajari kita. Setiap hari apa? Tuhan melakukan mukjizat kepada kita, yaitu lewat membangunkan kita, memberikan nafas kehidupan kepada kita setiap harinya. Itu adalah mukjizat yang setiap hari kita terima dari Tuhan. Lewat apa yang kita makan, lewat kita bisa sekolah, lewat online, ataupun sekarang kita sedang bertemu di sekolah, dan juga Yesus memberkati kita setiap harinya. Ingat adik-adik, itu adalah mukjizat atau kuasa Tuhan yang setiap hari kita terima dari Yesus. Yang kedua adik-adik, firman ini juga lewat renungan kita ini mengajari kita bahwa di dalam kehidupan kita ini haruslah hidup saling tolong menolong, harus peduli terhadap sesama. Seperti
kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah kami pada minggu ini kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, melihat apa kebutuhan kami, dan Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Lewat kuasa Tuhan yang bekerja, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, dan memberikan apa yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami Tuhan di tengah-tengah hidup kami, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang banyak, dan kami juga Tuhan bisa hidup sesuai dengan apa yang telah Tuhan aturkan dan rencanakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, kiranya Tuhan yang memberikan kepintaran dan hikmat, agar anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah masyarakat bangsa kami, di tengah-tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka, dimanapun mereka Tuhan melakukan segala pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan umur panjang, Tuhan yang menjauhkan dari segala mara bahaya, dan Tuhan juga yang menjauh segala pergumulan mereka, agar orang tua kami Tuhan senantiasa bersuka cita melakukan segala pekerjaan untuk mencukupkan segala kebutuhan, menyekolahkan anak-anak yang telah Engkau berikan di tengah-tengah keluarga masing-masing. Berkati juga Tuhan guru sekolah minggu yang senantiasa memberikan pelayanan di tengah-tengah gereja. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaan bagi mereka. Apa Tuhan yang menjadi kerinduan, keinginan dan pergumulan mereka, Tuhan juga yang hadir menjauh dan membantu mereka, agar senantiasa guru-guru sekolah minggu Tuhan berhikmat dan senantiasa memberikan hati dan pikiran untuk melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Terlebih Tuhan kami memohon ke dalam tangan pengasihan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan yang masih marak di tengah-tengah dunia ini, terlebih di negara kami ini. Dengan kerendahan hati kiranya Tuhan mengasihani kami. Tuhan segera membuang, menjauhkan segala COVID-19 dari antara kami Tuhan, agar senantiasa kami bersuka cita memuji nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan yang baru kita dengar adik-adik? Tentunya sangat menyenangkan kan? Iya, nah adik-adik, kalau adik-adik tadi mendengarkan firman yang disampaikan sama Ibu Pro, tentu adik-adik bisa menjawab pertanyaan kakak ini. Kakak ada pertanyaan ini. Dari firman yang adik dengar tadi, siapakah yang paling bersuka cita? Ada 3. Yang pertama adalah anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Yang kedua adalah murid-murid yang membagikan roti. Yang ketiga adalah orang-orang yang 5.000 orang yang memakan roti itu. Di antara yang 3 ini siapa yang paling bersuka cita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Lihat, cepat adik-adik, siapa yang bisa jawab? Tentu semuanya bersuka cita Kak. Anak-anak kecil yang memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan, murid-murid yang membagikan, dan orang-orang yang makan, semuanya pasti bersuka cita. Iya, betul loh adik-adik. Inang sentua kita betul. Kita kasih hadiah ya. Semuanya bersuka cita. Itulah kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik tentu mau bersuka cita dengan sama seperti orang-orang itu kan? Ya, tetaplah bersama Tuhan Yesus. Tetaplah memanggil Tuhan Yesus, sertakan Yesus dalam
Artinya kita mengundang Tuhan Yesus senantiasa di hati kita. Nah, rajinlah berdoa, rajinlah memuji Tuhan. Yakinlah adik-adik, Tuhan Yesus akan tetap menyertai setiap kegiatanmu. Kak, apa sih buktinya kalau adik-adik sekolah minggu itu mau mengundang Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupannya? Ya, apa buktinya ya Kak? Buktinya adik-adik selalu rajin mengirimkan tugasnya setiap minggu yang diberikan oleh guru sekolah minggu atau yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Itu tandanya adik tetap mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan adik. Iya Kak, benar. Nah adik-adik tetaplah semangat berdoa dan memuji Tuhan dengan mengirimkan tugas-tugasnya. Berarti adik-adik telah berhasil melatih dan memuliakan Tuhan Yesus, dan tentu sekali itu adalah perbuatan yang menyenangkan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita sekolah minggu hari ini. Adik-adik, mari kita berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi dengan sukacita dengan lagu UND nomor 758 ayat 1 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yang semangat ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin.